Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Malam ini kita sudah di dalam episode ke-17. Dengan topik yang ditunggu-tunggu ini sama keluarga-keluarga muda. Solusi masalah anak. Ya, mungkin bukan hanya untuk keluarga-keluarga muda. Iya, bisa Kita jadi. pun yang keluarga-keluarga tua ini butuh ya. Karena tetap anak bertumbuh ya dengan pergaulan dan segala sesuatu. Apalagi dengan kemajuan teknologi seperti sekarang, semakin kompleks permasalahan anak-anak ini. Betul. Tetapi jangan takut, malam ini kita akan mendapatkan solusinya dari narasumber kita, Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Baik, sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan ayat tema yang pada malam hari ini terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-7. Ulangan 6, ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Oh, ini salah satu ayat kesukaan saya juga ini ya, yang saya selalu ingat-ingat. Baik, sebelum kita mulai acara kita akan bersatu dan berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada acara ini Tuhan, obsesi hati, kami rumah tangga datang menyaksikan acara ini, mengikuti acara ini. Karena kami percaya Tuhan hadir di dalam acara ini, terlebih memimpin acara ini dari awal hingga pada akhirnya, memimpin kepada Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf yang akan bawakan pembahasan dan juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kami percaya Tuhan, oleh karena urapan Roh Kudus, Tuhan akan memampukan Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf membawakan pembahasan dan juga menjawab, sehingga para pemirsa yang bertanya maupun yang tidak bertanya, yang mendengar jawaban dari Pendeta Kuntaraf dan Ibu, boleh mendapatkan kekuatan, boleh mendapatkan kelegaan dan kedamaian. Yang kami percaya semua itu hanya berasal daripada Tuhan saja. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan dalam acara kami pada malam hari ini. Ampuni dosa kami yang begitu banyak ya Tuhan. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkaulah Tuhan, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Mungkin ada beberapa pemirsa yang baru kali ini mengikuti acara Obsesi Hati. Dan kami bisa informasikan bila Anda mempunyai pertanyaan seputar kehidupan pribadi ataupun rumah tangga, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun ke media sosialnya seperti YouTube ataupun Facebook. Bila bisa mengirimkan lokasi di mana Anda berada, kota di mana Anda berada, dan kirimkan pertanyaan tersebut, dan kami akan membaca agar narasumber dapat menjawabnya. Baik, kita akan langsung saja menyapa Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf yang ada di Amerika. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom, Leo Fitri. Shalom pemirsa yang berbahagia. Dimanapun Anda berada ya. Bagaimana kabarnya? Iya. Satu kesukaan. Masih sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Satu kesukaan saya, Pendeta dan Ibu Pendeta ini semakin awet muda saya lihat ya. Semakin segar. Ya. Puji Tuhan. Amin, amin. Biarpun sudah di atas 70 ya, terima kasih kepada Tuhan. Amin. Baik. Itu akibat atau efek dari pelayanan pekerjaan Tuhan yang semangat dibawakan itulah membuat jadi awet muda Pendeta dan Ibu Pendeta. Amin. Amin. Yang penting pola hidup sehat. Amin. Pola hidup sehat. Amin. Kami persilakan Pendeta dan Ibu Pendeta untuk membawakan topiknya. Iya. Baik, pemirsa yang berbahagia, judul kita adalah Solusi masalah anak. wah, rupanya banyak sekali masalah anak. Ada banyak kenakalan anak-anak, kenakalan remaja, ya. Kemudian banyak juga pemberontakan anak. Bahkan ada yang dengar berita minggu yang lalu apa yang terjadi?
Iya, ada satu perempuan katanya dia tembak mamanya. Bukan tembak, dia tikam mamanya 157 kali. Saya pikir bagaimana itu satu anak yang Yang dibesarkan oleh dikasihi, bisa ibunya begitu. bisa Ya. begitu, dan dia masih bisa senyum waktu ambil foto. Waduh, Sangat, artinya tidak pernah terbayang dalam diri kita masing-masing. Baik, jadi kita mau coba melihat bagaimana kita melihat solusi di dalam masalah anak ini. Ya. Nah, ternyata masalah anak zaman sekarang ini ada satu istilah yang disebut apa ini? The epidemic of inferiority. Iya, adanya epidemik perasaan rendah diri dari anak-anak itu. Dari anak-anak, jadi merasa rendah diri, oleh sebab itu mereka mau coba meninggikan dirinya, dan ternyata akibatnya justru adalah perkara yang buruk yang telah terjadi. Ya. Nah, kadang-kadang mereka itu IQ-nya tinggi ya. Iya, artinya dia diajar di sekolah. Jadi sekolah itu memang pinter, tetapi dia punya EQ, emotional quotient itu rendah. Itu yang rendah, ya, tidak bisa menyesuaikan diri dengan orang lain dan sebagainya, ya. Dan tidak merasakan adanya kasih sayang. Satu hal yang sangat menarik sekali, kita mendengar kisah daripada satu orang yang dibesarkan oleh satu ibu, ya, artinya yang dilahirkan oleh seorang ibu yang sudah menikah 3 kali. Ya. Dan yang kedua, suaminya yang kedua menceraikan dia oleh sebab dia pukul sama suaminya. Kemudian sesudah itu ternyata yang ketiga juga mati oleh sebab serangan jantung. Nah, jadi anak ini dibesarkan tanpa orang tua. Sebab bapaknya meninggal 3 bulan sebelum dia dilahirkan. Dibesarkan dan mamanya sibuk harus kerja ini dan cari makan. Dia tidak pernah mengenalkan kasih sayang, ya. Dan kalau dia mau pergi lihat mamanya di tempat pekerjaan, dia diusir. Pergi kamu. Kenapa kamu harus datang ke sini? Ya. Dia tidak rasakan kasih sayang, kemudian dia bertumbuh dengan suka untuk coba memukul orang lain. Satu hari sesudah dia bekerja juga, dia pukul dia punya bos, ya, sendiri. Dan dia menikah tetapi juga diceraikan dan ditertawakan oleh istrinya, ya. Di depan orang. Sehingga dia merasa sangat minder. Minder sekali. Dan karena demikian, maka satu hari dia pergi ke gudangnya dan dia ambil satu senapan dan pergi ke satu bangunan yang tinggi dan dia tembak. Dar! Jatuhlah John F. Kennedy. Ya. Dan siapa orang ini? Lee Harvey Oswald. Jadi Lee Harvey Oswald sesuai dengan apa yang telah kita lihat adalah seorang yang telah dibesarkan tanpa cinta kasih. Ternyata dia pintar, IQ-nya tinggi, tetapi EQ-nya yang rendah. Ya. Jadi inilah yang terjadi dengan berbagai macam orang-orang pada sekarang ini. Dan bukan hanya ini sering disebabkan oleh faktor yang kedua. Di mana orang tua itu sibuk, anak-anak tidak rasa aman. Seperti bagaimana tadi sudah diceritakan, ibu daripada Lee Harvey Oswald ini sangat repot, sangat sibuk untuk mencari uang. Jadi dia tidak mempunyai perhatian kepada anak. Dan anak terakhir untuk compensate itu. Iya, mengadakan kompensasi dengan dibuatnya akan berbagai macam kenakalan, pukul orang, dirasa itu meninggikan dia punya nilai diri, padahal justru itu membahayakan kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Dan anak-anak ini sama sekali tidak merasa dicintai. Ya, tidak merasa dicintai. Mungkin saya dikasih uang, ya. Oh, ini nih untuk belanjamu, ya. Tapi uang tidak menyenangkan anak. Ya, anak-anak mau kebersamaan dengan orang tua, perhatian orang tua. Dan ternyata epidemic of inferiority, ya, yaitu epidemik daripada perasaan diri yang rendah ini telah merajalela, dan banyak anak-anak sekarang ini mengalami hal yang seperti ini, dan itulah yang menyebabkan berbagai macam kerusuhan-kerusuhan yang terjadi sekarang. Ya. Nah, apa yang sebetulnya mempengaruhi akan nilai diri seseorang? Dia punya self-esteem, ya. Ada yang katakan, kalau orang itu ganteng, wah, pandang orang, jadi itu dia punya self-esteem tinggi, atau orang itu cantik, itu. Jadi kecantikan, appearance itu yang memberikan mereka nilai diri yang tinggi. Ya, jadi ada hal yang menarik, ada guru yang memberikan nilai kepada dia punya murid-murid, kemudian dia lihat misalnya Mary Jones, ya, dia cantik, langsung aja dia kasih angka 9 atau 10, ya. Tetapi tidak lihat lagi dia punya hasil pekerjaan. Ya. Itu ternyata terjadi, dipikirnya kalau cantik itu sudah pasti pintar. Ya. Terus yang kedua kita lihat kepintaran. Orang kalau dia merasa dirinya pintar, dia rasa wah, nanti kawan-kawannya semua datang kepada dia minta catatannya kepadanya. Dia rasa dia punya esteem tinggi sekali. Kemudian populer, ya, oleh sebab dia kebetulan anak orang besar dan sebagainya, maka dia rasa populer, dia rasa esteemnya tinggi, ya.
Atau faktor lain seperti kalau dia datang dari orang kaya, waduh banyak orang datang kepada dia untuk ya berfoya-foya. Jadi atau esteemnya tinggi. makan dan sebagainya, tanpa terasa oleh sebab dia coba menutupi juga kan masalah esteemnya yang rendah oleh sebab orang tua tidak cukup waktu dengan dia. Oke. Nah, sekarang kita bisa dapatkan juga bahwa hal yang mengganggu pembentukan nilai diri daripada seseorang sampai akhirnya nilai diri itu rendah. Ya, apa yang pertama? Ya, pertama kali adalah peranan orang tua. Karena sering sekali orang tua katakan, kamu bodoh, bodoh. Jadi anak itu sudah lengket di pikirannya bahwa dia itu bodoh. Jadi itu menurunkan dia punya self-esteem. Saya ada punya seorang family yang orang tuanya kan kepada saya, wah ini anak saya ini pernah jatuh jadi terganggu otaknya. Jadi bodoh sekali ya. Jadi langsungnya tertanam sampai sekarang dia masih merasa bodoh, tidak bisa menghasilkan sesuatu. Jadi kalau di seluruh sesuatu, saya bodoh. Jadi itu menyebabkan nilai diri yang rendah. Ya. Kemudian kedua adalah peranan saudara. Nah, saudara-saudara ini juga harus hati-hati dalam memberikan komentar. Kamu jelek. Kamu bodoh, kamu ini. Itu tanam di dalam pikirannya sehingga dia merasa, aduh sedihnya saya dibilang orang bodoh, saya dibilang orang yang jelek atau apa. Sebab ingat, yang menaikkan pikiran orang itu adalah kalau dia pintar atau dia mempunyai paras yang bagus. Jadi hati-hati dengan peranan saudara. Jadi kalau misalnya seorang saudara selalu katakan kamu pesek ya, dan sebagainya, itu memberikan pengaruh kepada nilai dirinya. Ya. Kemudian peranan daripada lingkungan. Ya. Kalau lingkungannya itu ya jeleklah orang anak-anak. Sebab sering sekali orang itu dengan menjatuhkan orang lain, dia merasakan dirinya lebih tinggi. Jadi kalau lingkungannya itu mempunyai orang yang minder, yang kurang nilai dirinya itu, dia selalu akan berusaha untuk cari kesalahan atau cari titik kelemahan daripada temannya untuk menjatuhkan temannya. Ini bahaya sekali peranan lingkungan. Kemudian kesulitan keuangan, datang dari keluarga miskin, susah untuk bayar SPP ataupun misalnya uang sekolah dan sebagainya, maka sering kadang-kadang dia menjadi minder apalagi kalau misalnya disuruh pulang pulang dari sekolah oleh sebab tidak bayar uang. Jadi ini bisa membuatkan perasaan rendah diri. Kemudian ada penyakit ya. Kalau umpamanya ada anak yang psoriasis, penyakit kulit kan, dia orang katakan kamu kudisan atau apa. Itu membuat dia jadi nilai dirinya rendah karena rasa minder ya, orang lain kulitnya kok bagus-bagus, kok saya ini kok bersisik-sisik kayak begini. Kadang-kadang pincang dan sebagainya, selalu jadi bahan ejekan, menjadi bahan ejekan, rendah diri ya. Kemudian kekurangan keterampilan ya. Jadi dia susah sekali, dia tidak bisa apa-apa, yang lain bisa musik, yang lain bisa untuk olahraga, dan sebagainya. Lempar bola pun nggak bisa. Lempar bola tidak bisa, jadi itu menyebabkan rasa rendah diri ya. Terus kemudian yang ketujuh kita lihat adanya kelemahan keluarga, seperti orang kalau keluarganya itu ya bapaknya atau mamanya tukang peminum ya, mabuk-mabuk, orang kan selalu katakan anak pemabuk. Ini sudah datang anak pemabuk. Apalagi kalau misalnya orang tuanya ada di dalam penjara, jadi dia jadi bahan ejekan, kamu adalah anak penjahat dan sebagainya. Jadi menilai diri yang rendah. Nah, itulah sebabnya apa yang dikatakan oleh Alkitab dalam hal ini, 1 Samuel 16 ayat 7. Dikatakan tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukannya dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi kita bisa meningkatkan nilai diri karena Tuhan lihat hati kita. Nah, itulah yang kita harus tonjolkan kepada anak-anak ini, menunjukkan bahwa mereka sangat berharga di hadapan Tuhan. Jadi mungkin wajah tidak menarik seperti saya, tetapi dengan pertolongan Tuhan bisa juga menghasilkan sesuatu. Jadi ini satu hal yang sangat penting sekali untuk meningkatkan akan nilai diri. Bagaimana Tuhan menilai akan seseorang. Kemudian kita coba lihat pentingnya peranan orang tua dalam hal ini. Sangat penting peranan orang tua. Kita lihat apa peranannya yang pertama, yaitu orang tua itu kan perlu untuk memenuhi kebutuhan fisik dari anak-anak. Dia perlu makanan, dia perlu tempat tinggal, dia perlu tempat perlindungan, itu sokongan daripada orang tua. Itulah yang diperlukan oleh
anak-anak ya. Jadi kalau misalnya belum bisa menyiapkan akan biaya kebutuhan sehari-hari, lebih bagus Jangan merit. jangan kawin dulu. Karena berarti mempersulit persediaan kebutuhan. Iya, akhirnya kita jadi beban kepada orang lain. Jadi kita harus menunjukkan sebagai orang tua yang bertanggung jawab, yang siap untuk memenuhi akan kebutuhan fisik daripada keluarga anak-anak, kita. Ya. Kemudian kedua, kita lihat pentingnya orang tua bagi anak-anak adalah karena orang tua inilah yang memberikan bimbingan kepada anak. Bimbingan yang mereka perlukan adalah bimbingan secara fisik, secara emosi dan sebagainya. Malahan dikatakan it takes a village to raise up a child. Oh ya, diperlukan seluruh kampung untuk membesarkan seorang anak, atau di dalam gereja seluruh gereja. Komunitas penting sekali ya. Jadi komunitas yang mengasihi satu sama lain akan selalu ingat ya, ikut menolong akan anak ya. Itu untuk bersama-sama dapat bertumbuh bersama-sama, ikut menunjukkan anak ini sangat bernilai. Jadi anak-anak harus dikasihi, bukan hanya oleh orang tuanya, lingkungannya, desanya, ataupun juga gerejanya atau komunitasnya. Jadi kalau misalnya kita lihat anak anggota itu ya keluar dari jalan mau itu, kita lindungi anak itu, karena anak itu adalah anak kita juga, karena satu community ya, it takes a village. Itulah satu hal yang sangat penting. Kemudian bantuan emosional. Ini anak-anak harus dapat bersandar pada orang tua mereka untuk dukungan emosional. Kalau tidak dicari dari orang lain. Jadi ibu atau bapak, kalau anak ada keluh kesah, kita dengar. Jangan kita pikir, kita sepelekan. Nanti kalau kita sepelekan, dia cari orang lain yang mau dengar sama dia. Dan kita bisa tahu orang lain ada predator yang bisa bawa dia keluar, yang bisa rayu dia. Nah, itu banyak kejadian di sini ya, di Amerika. Apalagi dalam zaman internet sekarang ini, Jadi ada orang yang seperti, aku mengasihi kamu dan sebagainya, dan tunjukkan gambar orang yang ganteng dan sebagainya. Padahal mungkin dia cua bangka. Jadi kan tidak kelihatan melalui internet ya. Jadi orang tua harus mengambil waktu untuk mendengar anak itu satu demi satu. Ya. Jadi memberikan dukungan emosi. Semua kan anak mengalami pergumulan. Ya. Jadi kita tunjukkanlah perhatian kepada anak-anak ini. Ya. Kemudian yang sangat penting orang tua itu adalah pelatih spiritual, pelatih rohani. Jadi adalah trainer ya. Iya. Dan apa yang dikatakan dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7 yang sudah dibacakan tadi? Iya, dibacakan. Ajarlah anak-anakmu, bicarakan tentang ajaran itu ketika Anda duduk di rumah dan ketika Anda berjalan di sepanjang jalan, ketika Anda berbaring dan ketika Anda bangun. Berarti itu learn by modeling. Ya, jadi belajar melalui teladan. Ini sangat penting sekali. Jadi bukan hanya melalui ajaran, tetapi melalui kehidupannya. Itulah yang orang tua perlu untuk praktikan. Ya. Baik. Nah, sekarang sumber pelatihan rohani di samping orang tua ada juga ya. Jadi kita berusaha secara satu village ya, orang tua yang paling utama. Tapi bisa juga pendeta. Ya untuk memberikan guru sekolah mengajar. Tapi itulah kadang-kadang kita dengarkan orang bilang, aduh, saya sudah sekolahkan anak saya dari kecil sekolah Advent sampai besar sampai perguruan tinggi, akhirnya juga murtad. Tapi ingat ya, the main trainer adalah orang tua. Ini adalah tambahan. Jangan kita, sebab guru itu kan banyak muridnya. Bagaimana dia bisa kasih perhatian kepada satu anak? Ya, buku-buku. Apa yang kita berikan kepada mereka? Kemudian video yang bagaimana yang kita berikan kepada mereka? Jadi hal-hal itu membentuk dia punya kerohanian supaya dia mempunyai nilai-nilai yang luhur dan tahu membedakan antara benar dan salah. Jadi itu. Dan juga. Nah, sekarang bagaimana tentang faktor keturunan? Iya. Karena di samping kita tahu bahwa pelatih kita ini adalah yang orang tua sendiri dan gereja dan sebagainya, tapi ada juga pengaruh lain, pengaruh besar dalam kehidupan anak-anak. Misalnya keturunan. Kalau kita baca dalam Adventist Home halaman 172 dikatakan kondisi fisik dan mental orang tua diabadikan pada keturunan mereka. Semakin mulia tujuannya, semakin tinggi kemampuan mental dan spiritual, dan semakin baik kekuatan fisik orang tua, semakin baiklah perlengkapan kehidupan mereka berikan kepada
anak-anak mereka. Ya. Ya. Jadi kita coba bisa bayangkan, misalnya kita ambil contoh saja orang tua yang biasa mabuk-mabuk, ya. Jadi ibunya mabuk-mabuk pada saat dalam mengandung misalnya, apa yang terjadi dengan anak itu? Anak-anaknya juga mempunyai cacat karena pengaruh daripada alkohol terhadap itu, makanya disebutkan alcohol fetal syndrome, ya. Jadi sangat penting orang tua, kan sering sekali orang tua kata, ya anak kita aja lah, aduh. Kita baru waktu di UNA itu masih kecil ya Andrew ya, langsung dia jalan terus datang Dr. Mike Rainer, this must be Jonathan's son. Jadi seperti lihat mukanya, lihat jalannya dan sebagainya. Persis tingkah lakunya itu. Jadi semua yang kita itu bisa kita turunkan kepada kita punya anak-anak. Itu jadi secara fisik ya, tetapi juga secara tabiat dan sebagainya penting sekali. Itulah sebabnya dikatakan perlu kemuliaan dalam tujuan, perlunya kemampuan mental dan spiritual. Itu satu hal yang sangat penting sekali yang kita harus turunkan kepada anak-anak kita. Kemudian faktor yang berikut, faktor yang besar lagi yang mempengaruhi pengaruh yang besar kepada anak-anak adalah lingkungan. Itulah sebabnya dalam Adventist Home halaman 131 dikatakan kita harus memilih masyarakat yang paling menguntungkan bagi kemajuan spiritual kita dan memanfaatkan setiap bantuan dalam jangkauan kita. Nah, ini ada masalahnya dengan banyak orang yang tinggal di kota-kota yang sangat padat sekali dan sebagainya dan banyak sekali kejahatan-kejahatan. Ya, bukan berarti bahwa itu tidak memungkinkan akan munculnya orang-orang yang baik dari situ. So, ada faktor resilient. Resilience. Namun kita harus memikirkan lingkungan yang baik, yang lebih kondusif untuk pengembangan tabiat daripada anak-anak kita. Misalnya tempat-tempat yang mempunyai banyak alam, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, taman. Itu adalah sesuatu perkara yang terbaik sekali. Jadi sekarang kita lihat juga faktor yang lain yang mempengaruhi kehidupan anak adalah training, pelatihan. Makanya di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan latihlah seorang anak sebagaimana mestinya dan ketika ia tua ia tidak akan menyimpang darinya. Jadi penting sekali parental training ya. Dan kapan itu? Dari kecil. Dari kecil ya. Anak sebagaimana seperti. Jadi dalam masa kecil sekali ya. Dan kemudian kita tahu bahwa Tuhan juga membantu kita, makanya ada pengaruh daripada Tuhan dalam pendidikan anak-anak. Dalam Child Guidance halaman 471 dikatakan kita tidak pernah membutuhkan hubungan yang erat dengan Tuhan lebih dari yang kita butuhkan hari ini. Karena kalau kita mempunyai good relationship sama Tuhan, maka itu akan itu kan seperti pohon anggur ya, ada cabangnya, ada buah-buahnya. Kita akan menghasilkan buah-buah yang baik yang bisa kita kasih kepada anak-anak kita. Dan kenapa dikatakan di sini adalah tidak pernah hubungan yang lebih daripada yang kita butuhkan sekarang ini ya. Coba sekarang dunia kita coba lihat ya, pengaruh godaan-godaan untuk anak-anak itu dengan segala macam cara ya, melalui internet ya. Misalnya kita satu waktu bicara tentang masalah adiksi ya. Salah satu adalah pornografi. Jutaan situs pornografi ya, yang sering bisa mempengaruhi anak-anak kita. Itulah sebabnya anak-anak harus kita didik sedemikian rupa sehingga waktu ada yang coba menggoda langsung stop. Seperti Yusuf ya. Bagaimana saya membuat dosa yang besar ini? Bagaimana saya akan melanggar Tuhan yang begitu mengasihi kita? Dan kita percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatan. Pengaruh daripada Tuhan bisa melalui beberapa macam cara, bukan? Misalnya kelas-kelas Alkitab ya. Jadi anak-anak itu kita anjurkan untuk ambil Bible classes ya, atau kehadiran di gereja dan acara keagamaan lainnya. Make it attractive. Acara gereja harus menarik untuk anak-anak ya, apalagi sekolah Sabat, supaya ya seperti si Chelsea kan dia bilang katanya, ada kawan sekolahnya katakan, I don't like to go to church. Kenapa? It's boring katanya. Lalu dia yang kita punya cucu ini masih umur 7 tahun waktu itu ya, masih kelas 1 SD. Dia bilang, come to my church, it's fun. Sebab dia gereja kita sekolah Sabat itu dibikin benar-benar menarik ya. Iya, itu sangat penting sekali ya. Jadi anak-anak bisa belajar kisah-kisah Alkitab dengan anak-anak ya, bantu mereka menghafalkan teks ayat-ayat Alkitab dan ajar mereka untuk menghargakan alam ya. Itu kita penting ingat sekali. Anak cucu-cucu kita sudah mulai menanam. Iya, dia lihat dari situ.
ini ya karena Tuhan, bukan karena kita tanam aja. Ini Tuhan yang kasih matahari, ya kita kasih siram air, jadi dia bisa lihat, oh bertumbuh jadi kecambah, ada ini. Dia belajar the love of God melalui nature. Ya. Kemudian mereka senang sekali waktu mereka bisa panen. Iya, panen itu apa? Blackberries. Iya. Oma, opa, look at these blackberries from our garden, Oma. Iya, itu hal yang sangat penting bagaimana anak-anak dapat bertumbuh dengan baik, ya. Sebab dia lihat pengaruh Tuhan. Ya. Kemudian perlu ingat bahwa ada suatu pilihan pribadi. Ya. Sebab orang banyak katakan bagaimana ya anak saya sudah saya ajar dengan baik, ya, tapi kok bisa jadi tersesat juga. Ingat anak-anak mempunyai choices. Pilihan. Ya. Nah, kita ingat juga Adam dan Hawa, mereka itu kan dalam lingkungan yang sangat sempurna, tetapi Kain dan Habel. Iya, Hawa juga sudah melanggar dan sebagainya, kemudian Kain dan Habel dan sebagainya. Jadi, tetapi kita tetap harus memberikan pengaruh yang positif, ya, supaya mereka mengasihakan Tuhan dan biarlah mereka belajar untuk memilih yang benar pada usia sedini mungkin. Ya. Memilih, sebab banyak orang jangan-jangan tetapi tidak tahu, ya, kenapa jangan. Jadi mereka harus mengetahui, ya, cause and effect, dari kecil, ya, memilih, ya, dengan tepat. Oke. Kemudian ingatlah mengenai masalah efek mendalam dari pilihan pribadi. Ya, banyak orang tua kan, dan selain masalah dosa, pilihan pribadi memainkan peran utama. Inilah sebabnya mengapa orang tua yang telah bekerja keras dengan pelatihan anak dan kecewa seharusnya tidak menyalahkan diri mereka sendiri. Aduh, kok saya sudah ngajar anak saya dengan begitu baik, kok sekarang dia jadi murtad dan kok jadi justru anak jahat dan sebagainya. Ingatlah bahwa masing-masing anak-anak mempunyai choice, mempunyai pilihan, seperti Kain dan Habel. Satu menurut Tuhan, satu mengatakan, oh tidak, saya akan memberikan dengan hasil perbuatan saya, dari gandum, dari tanaman, dan sebagainya. Ya, jadi kembali, kita harus memberikan lingkungan yang terbaik, bimbingan yang terbaik, ya, mengajak mereka untuk memilih yang tepat, ya, dari kecil dan sebagainya. Kalau akhirnya mereka memilih suatu hal yang salah, oleh pengaruh-pengaruh yang lain, maka kita tidak artinya kita sudah berusaha dengan yang terbaik. Tidak perlu kecewa. Baik, kemudian ada beberapa teknik, ya, pelatihan dasar. Ya. Ya, di sana kita baca di sini dalam Child Guidance halaman 193 bahwa kita harus didik anak itu sejak awal. Hal-hal yang terlalu serius tidak dapat ditempatkan pada awal pelatihan anak-anak. Pelajaran yang dipelajari anak selama 7 tahun pertama. 7 tahun pertama, ingat ya. 7 tahun pertama kehidupan harus berkaitan dengan pembentuk karakternya daripada semua yang dipelajari di tahun-tahun mendatang. Dari masa bayi, ya, jangan kita pikir anak bayi ini belum bisa kita ajar. Bayi kita bisa ajar. Ya, karakter anak harus dibentuk sesuai dengan rencana ilahi. Pekerjaan orang tua harus dimulai dengan anak dalam masa pertumbuhan sehingga dapat menerima kesan karakter yang tepat sebelum dunia akan mempengaruhi pikiran dan hati mereka. Nah, ini sangat penting sekali, mulai dari sejak awal. Dan bagaimana dukungan para ilmuwan tentang ini? Ya, seorang child psychologist, Dr. Paul Meyer, menyampaikan bahwa 85% kepribadian anak terbentuk pada usia 6 tahun. Nah, kita sudah tahu ini dari jauh sebelumnya, dari Spirit of Prophecy, bahwa Nyonya White katakan 7 tahun pertama kita harus mendidik anak-anak itu supaya dia tidak akan menyimpang daripada jadi mempengaruhi 85% daripada kepribadiannya. Itulah sebabnya bagaimana mereka dapat mengekang dirinya, mereka dapat mempunyai disiplinnya dan menghormati akan orang tua, menghormati akan otoritas, ya. Itu adalah satu hal yang dibentuk di dalam waktu 6-7 tahun yang pertama. Ini satu hal yang sangat penting sekali. Kemudian pelatihan dasar yang lain. Ya, persatuan adalah satu keharusan. Jadi sangat penting bagi orang tua, bapak, mama itu bersatu berdasarkan Alkitab, berdasarkan Spirit of Prophecy dalam pelatihan anak. Iya, jangan bapak katakan iya, mama katakan tidak, no. Ya, atau mama katakan tidak, bapak katakan iya. Ya. Jadi kita orang tua yang digado, ya, diadukan. Ya, tidak boleh. Bahkan dengan oma dan opa, ya, itu harus tetap mempunyai
persamaan dan persatuan dalam masalah pendidikan anak-anak. Ya. Kemudian kalau mendisiplin, kita harus mendisiplin dengan Cinta. cinta. Ya. Dengan kasih. Halaman Child Guidance halaman 223 mengatakan objek kedisiplinan adalah melatih anak untuk mengatur dirinya sendiri, kemandirian dan mengontrol diri. Tujuan disiplin yang sebenarnya agar orang yang berbuat salah itu dituntun untuk melihat kesalahannya sendiri dan mengoreksinya. Jadi kita dalam disiplin kita harus kasih tahu, kalau nggak ikut gini nanti kamu jadi sakit. Jadi dia tahu kenapa. Kalau nggak nanti ya di luar orang tua ya kayak apa kuda lepas pingitan. Kadang. Ya. Oke, itulah sebabnya kita coba lihat ada beberapa amaran di dalam disiplin ya. Yang pertama, peraturan harus jelas. Ya. Kemudian setiap pelanggaran harus mendapatkan disiplin. Ya. Tetapi disiplin itu kita hindarkan apa yang disebut corporal punishment. Ya. Jadi misalnya yang kita berikan adalah apa? Time out. Time out arti privilege-nya yang dikurangi. Jadi misalnya kalau dia berbuat, misalnya nakal, dia pukul sama adiknya atau abangnya atau kakaknya, ya kita bilang, oh that's a no-no. Tidak boleh perbiasakan untuk pukul. Sekarang kamu harus tinggal di kamar itu sendiri, time out, 5 menit aja. Dia sudah, biar dia nangis, nggak apa-apa dia nangis. Ya, biarkan dan jangan kita menyerah kalau saat dia menangis. Ya, jadi you are in control. Ya, bukan dia. Kemudian ingat disiplin tidak melemahkan nilai dirinya. Artinya jangan di depan orang, kan biasa orang anak-anak jewer di depan orang. Aduh, itu sangat merendahkan nilai dirinya. Melemahkan nilai diri. Ya. Baik time out, sesudah time out kita berdoa kepada dia. Kamu tahu kenapa kamu time out? Karena kamu mukul. Dan pukul itu tidak baik sebab Tuhan sayang. Tuhan tidak pernah mau memukul orang kalau itu tidak ada kesalahan, ya. Jadi kita kasih tahu sama dia, mari kita berdoa supaya kita mempunyai jiwa yang mengasihi. Dan pengalaman kami ialah kami meminta kan anak ini untuk berdoa. Sesudah itu kami pelukan lama. Ya, jadi anak ini merasa bahwa ia tetap dikasihi, ya, walaupun mendapatkan disiplin. Oke. Ya. Kemudian baik, kita coba lihat. Jangan disiplin depan orang lain. Itu yang sering memalukan dan merendahkan diri anak itu. Tarik anak itu, bawa ke kamar, bicara kepada anak itu. Apa yang kamu buat itu tidak baik. Jadi dia mengerti apa yang dia harus turutin. Jangan salahkan untuk pelanggaran yang tidak sengaja. Misalnya apa? Misalnya dia bawa gelas, ya, atau jatuh pecah. Wah, langsung pukul dia. Kenapa sampai pecah gelas? Itu kan an accident, ya. Itu adalah satu pelanggaran yang tidak sengaja. Jadi dia atau anak itu ngompol terus dipukul anak itu. Kan it's an accident. Jadi jangan dibuat atau jangan disiplin untuk satu pelanggaran yang tidak sengaja. Jangan pernah memukul untuk anak di atas 11 tahun. Ya, itu pun dia punya nilai dirinya. Dipukul lah, dan itu adalah kadang-kadang menggunakan Alkitab lagi. Tetapi ingat itu adalah satu langkah last terakhir. resort. Langkah terakhir kalau memang tidak lagi. Tetapi yang kita selalu anjurkan adalah kurangi dia punya privilege. Jangan gunakan tangan. Oke. Baik. Kemudian teknik pelatihan anak, ya, itu kita harus menaikkan harga diri pada anak. Bahwa dia itu adalah yang ingat tadi ayat yang kita katakan bahwa Tuhan melihat hatinya, Tuhan menciptakan kita. Jadi Tuhan itu menyayangi Anda biarpun Anda misalnya mukanya kurang bagus atau apa. Jadi kita naikkan dia punya self esteem anak itu. Jadi Tuhan yang telah menciptakan dan Tuhan telah mati untuk Anda, ya. Tuhan telah mati untuk kita, luar biasa sekali. Dan coba timbulkan perasaan dirinya, ya, bahwa dia bisa mencapai sesuatu. Kalau misalnya dia kurang baik dalam pelajaran, mungkin ada hal yang menonjol dalam hal yang lain, misalnya olahraga ataupun musik dan sebagainya. Jadi harus belajar untuk membuat sesuatu, meningkatkan sesuatu yang menonjol daripada anak ini. Kemudian menunjukkan rasa dimiliki dan dicintai. Ingat, anak-anak yang tidak ada dicintai oleh orang tua, nanti kayak Lee Harvey Oswald, ya. Jadi kita katakan kepada dia kita mencintai. Sering sekali orang katakannya, kalau baik kamu mami sayang, kalau nggak baik nggak sayang. Sayang anak tanpa syarat. Iya, dalam keadaan apapun, ya, walaupun dia melanggar, tetap
merasa bahwa dia dicintai dan dia diajak untuk berubah, mengalami suatu disiplin oleh sebab dia dicintai. Ya. Ini satu perkara yang sangat penting. Ya. Tuhan juga mencintai. Sebab cinta Tuhan itu tidak bersyarat, bukan? Bagaimanapun pelanggaran kita, Tuhan bisa mengampuni kita. Jadi itu satu perkara yang sangat penting di dalam pendidikan anak-anak. Kemudian, dalam Child Guidance halaman 202 dikatakan kita perlu untuk tahu keunikan anak-anak masing-masing. Keragaman sifat dan karakter yang ditandai seringkali ada dalam keluarga yang sama. Karena di dalam tatanan Tuhanlah orang-orang dengan temperamen yang beragam harus bersatu. Setiap anggota rumah tangga hendaknya dengan sakral menghargai perasaan dan menghormati hak orang lain. Jangan kita compare. Ya. Kenapa anak ini satu, pintar, ini enggak. Jangan, sama sekali jangan. Ya. Masing-masing ada keunikan. Kita juga sebagai tubuh, di dalam tubuh di dalam gereja ada satu jadi tangan, ada satu jadi mata, satu jadi kaki, tapi kita bisa bekerja sama. Demikian juga dalam keluarga. Jadi yang sangat penting kita harus mengenal akan keunikan daripada masing-masing ini. Jadi kita harus kenal anak kita. Satu waktu terjadi tembakan di Denver sana, di salah satu kota, ya, dan orang tua tidak tahu bahwa anaknya sudah simpan senjata di gudang. Iya, di garasi. Di garasi. Dia nggak tahu. Orang tua tidak tahu. Jadi orang tua harus mengenal dengan kegiatan akan anak-anak itu. Ya, sangat penting sekali dan keunikannya dan pergumulannya dan harus selalu siap untuk membimbing anak-anak ini sehingga diarahkan kepada satu perkara yang positif. Kalau tidak, mereka mengarah pada yang negatif. Okay. Terus kita harus berkomunikasi dengan anak Anda. Bagaimanapun sibuknya, kita harus ada waktu untuk anak. Mungkin kita lagi repot-repot daripada kita bilang, oke, Mami selesaikan dulu ini ya, 10 menit nanti Mami akan sudah selesaikan pekerjaan ini, Mami harus kasih laporan ke kantor atau misalnya apa, nanti Mami akan main-main sama anak atau perlukan anak. Dan ingat, harus tepati janji. 10 menit harus kita langsung Jadi jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak ada waktu, ya. Sebab itu bagi ibu-ibu yang bekerja, ambillah waktu, artinya pekerjaan yang tidak menghalangi hubungan dengan anak-anak, ya. Apakah di rumah atau misalnya anak-anak pada saat pulang sekolah, mereka artinya ibu sudah ada di rumah dan sebagainya, seperti yang kita sudah pernah bahas tempoh hari. Ya. Dan juga bapak-bapak harus membantu anak-anak. Oke. Kemudian jangan pilih kasih. Ini betul-betul. Favoritisme menyebabkan masalah besar dalam Alkitab. Ingat ini si Esau dan kemudian sama Yakub bagaimana? Mama suka sama Yakub, bapak suka kepada Esau, jadi mereka bertengkar, mereka berkelahi dan akhirnya masalah besar. Jadi sampai untuk berturun-turunan ya, satu orang Edom dan orang Israel itu jadi bermusuhan ya, keturunan daripada si Esau dengan keturunan Yakub. Jadi kita harus tetap mengasihi akan mereka dan tidak membeda-bedakan. Jadi kalau kasih hadiah ya, bahwa misalnya dalam perjalanan sesuatu yang sama, mungkin warnanya yang berbeda sesuai dengan kesukaan anak itu. Ya. Tetapi hal yang sama, kalau tidak akan terjadi merasa apa satu dicintai, satu tidak dicintai. Sedangkan sama cucu kita juga begitu. Kita kasih satu sama Chelsea, satu sama Caitlin harus sama. Kalau enggak nanti mereka berdua nanti jadinya bertengkar ya. Okay. Kemudian kenali potensi yang diberikan Tuhan kepada anak Anda. Ya. Jadi tetap memberikan semangat, tetap memberikan dorongan, terus merasakan gembira atas pencapaiannya. Jadi kita harus kenali dia punya potensi. Ya. Seperti ini kan kita barusan ini baru pergi kan ketemu sama Andrea dan cucu-cucu kami, Patrick, Chelsea, dan Caitlin. Jadi dia kasih, Oma, I make a book. Book itu katanya itu bagaimana tentang apa. Dia kasih 7. Wah, ada indeksnya. Dan kemudian ada dia kasih gambar apa semua. Ya, kita bilang, wah hebat sekali ya kamu bisa bikin. Jadi kasih dorongan, kasih semangat sama dia. Dari kecil, biarpun dia masih kelas 2 SD. Sangat hal yang sangat penting sekali ya, demikian ya. Ada orang yang datang dari keluarga yang selalu kasih semangat, menikah dengan orang yang tidak pernah kasih semangat. Oh, gawat. Jadi bermasalah ya. Dan ini betul-betul terjadi. Sama seperti Tuhan yang memanggil Petrus atau Yakobus ataupun juga Yohanes yang mempunyai kelemahan, anak guntur disebutkan ini ya, Yohanes Sons of Thunder, tetapi Tuhan melihat potensinya, mengasihinya
Dan dengan memandang kepada Yesus mereka berubah, ya, dan akhirnya Yohanes itu menjadi Yohanes yang kekasih, ya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Ya, kesudahannya ya kita paling penting yang terbesar adalah orang tua yang saleh, yaitu orang tua yang mempunyai hubungan pribadi, berdoa kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan. Itu two-way communication, ya, sehingga kita bisa memantulkan tanda Tuhan kepada anak-anak kita. Oke, Alkitab berkata, aku akan bersaing dengan mereka yang bersaing denganmu, dan anak-anakmu aku akan menyelamatkan. Itu janji Tuhan. Jadi Tuhan artinya dia akan mengasihi lebih daripada yang lain. Ya, ini satu hal yang sangat penting. Ya, jadi segala macam pencobaan-pencobaan yang lain itu tidak akan sebanding. Banyak orang pikir, wah, lebih banyak kita punya harta dan sebagainya, lebih banyaklah kita punya kebahagiaan. Tetapi Tuhan memberikan sesuatu kebahagiaan yang lebih besar, pengenalan akan Tuhan. Ya. Kemudian adalah satu janji lagi dalam Yeremia 31 ayat 17. Jadi ada harapan untuk keturunanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakmu akan kembali ke tanah mereka sendiri. Jadi mungkin bisa mereka menyimpang. Tapi akhirnya dengan doa kita dan tetap kita ingat mereka, tetap kita mencintai mereka, mereka akan kembali kepada Tuhan. Jadi banyak sekali, Elizabeth, kami lama pengalaman sebagai pendeta ya, ataupun pengerja, ya, ada orang yang kata, aduh saya sudah susah, anak saya sudah tidak ke gereja lagi dan sebagainya. Apa nasihat kita? Berdoa. Ya. Berdoa dan ingatkan sewaktu-waktu, dan biarlah Roh Kudus yang berbicara. Dan banyak anak-anak yang akan kembali satu waktu, ya, pada saat mereka menghadapi suatu tantangan dan ternyata bahwa mereka mempunyai keterbatasan untuk mencapai apa yang mereka mau capai, akhirnya mereka datang kembali kepada Tuhan. Jadi kembali tetap memberikan pengharapan, tetap memberikan semangat, ya, dan tetap sementara mereka kecil tumbuhkan nilai dirinya, dan inilah solusi untuk masalah anak. Solusi untuk masalah anak. Ya. Oke. Baik, sudah 43 menit, ya, jadi sekarang sudah waktunya untuk tanya jawab. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Terima kasih, Pembahasan luar biasa. yang bagus sekali, ya, banyak pelajaran yang kami berdua juga mendapat banyak masukan dan pelajaran pada malam hari ini. Dan satu memang yang saya setuju sekali, yang saya setuju adalah Pendeta dan Ibu Pendeta, bahwa karakter orang tua itu ditiru oleh anak-anaknya. Tingkah laku kita tuh ditiru. Dan saya menyadari, iya juga ya. Jadi kita harus bisa menjaga tingkah laku dan karakter kita. Wah, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Baik, diingatkan kembali kepada para pemirsa setia Hope Channel yang ada di rumah. Apabila saudara mempunyai pertanyaan, saudara bisa kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center dari Hope Channel Indonesia yang nomornya tertera di layar kaca Anda. Atau saudara juga bisa kirimkan ke akun media sosial dari Hope Channel, yaitu melalui Facebook dan YouTube. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan lokasi di mana Anda berada. Sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, kita akan mengikuti yang satu ini. Belajar merenungkan tentang kasih-Mu, belajar merasakan pengorbanan-Mu, belajar memberi sanggupkan aku Tuhan mengerti cara-Mu, dan aku ingin tenang di dalam kasih-Mu. Sadarkan bila mendengar firman
jamah hatiku Tuhan. Ku ingin jadi baru. Yesus, ku tahu kau menungguku. Kau ingin ku kembali padamu. Kau ingin ku melayanimu dan mengerti semua rencanamu. Kini ku berjanji berikan semua yang ku miliki dan melayani Engkau, Yesus. Sanggupkan aku Tuhan mengerti cara-Mu, dan aku ingin tenang di dalam kasih-Mu. Oh, sadarkan bila mendengar firman-Mu, Yesus. Jamah hatiku Tuhan, ku ingin jadi baru. Yesus, ku tahu kau menungguku. Kau ingin ku kembali padamu. Kau ingin ku melayanimu dan mengerti semua rencanamu. Kini ku berjanji berikan semua yang ku miliki dan melayani Engkau, Yesus. Yesus, ku tahu kau menungguku. Kau ingin ku kembali padamu. Kau ingin ku melayanimu dan mengerti semua rencanamu. Kini ku berjanji berikan semua yang ku miliki dan melayani Engkau, Yesus, dan melayani Engkau, dan melayani Engkau, Yesus. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Kita akan masuk ke ruang kedua, ruang tanya jawab. Dan sebelum membacakan pertanyaan, saya ada pertanyaan ini, pendeta dan ibu pendeta. Boleh ya? Boleh. Ya. Dari pembahasan tadi diinformasikan bahwa karakter anak ya terbentuk 85% itu saat usia 6 tahun. Ya, Ya. Sebelum sebelum 6 Ya. tahun. harus Ya, tiga. Ya. ya. Bagaimana dengan anak-anak yang terpaksa harus dititipkan karena situasi kondisi orang tua harus bekerja? Bagaimana ini pendeta Ya. dan ibu?
Iya, sama Pasti saja. ada resiko memang, Iya. kecuali kalau kita tidak memberikan kepada orang yang bisa memberikan pendidikan, pelatihan, gimana? Jadi siapa yang menjaga anak tersebut sementara ibu atau bapak bekerja? Oke. Jadi misalnya saya ambil contoh di Amerika Serikat, banyak orang-orang yang di warga Indonesia yang mengundang dia punya orang tua datang dari Indonesia untuk jaga untuk anak. menjaga anak-anak. Dan apa yang terjadi ialah bahwa nilai-nilai daripada oma dan opah ya, Diturunkan. itulah yang diturunkan kepada anak tersebut. Cucunya. Ya. Jadi kita merasa senang justru sebab kadang-kadang oma dan opa mempunyai nilai-nilai rohani yang tinggi, jadi anak-anak itu pun bisa mengembangkan akan nilai rohani yang baik. Tetapi kalau misalnya disisihkan diberikan kepada daycare center, itu banyak anak-anak jadi tukang pukul, tukang apa. Ya. Jadi pengaruh orang tua itu sangat penting sekali. Ya. Jadi kalau seandainya harus dititipkan, biarlah dititipkan kepada yang bertanggung jawab, yang dapat menolong untuk pengembangan tabiat daripada anak itu. Oke, baik pendeta dan ibu pendeta. Baik, terima kasih. Nah sekarang pertanyaannya dari saya ini. Nah ini soalnya kami seperti kayak numpang pendengar juga ini. Yang pertama pendeta dan ibu pendeta, mana yang lebih baik atau lebih bagus? IQ yang tinggi atau EQ yang tinggi? Nah, itu pertama. Yang kedua, mengenai anak autis. Ya, apakah anak autis disebabkan oleh faktor dalam rumah tangga atau karena penyakit? Karena saya punya kenalan anak muda autis, bagus sekali suaranya dalam menyanyi. Tapi waktu dia menyanyi, dia tuh seperti punya dunianya sendiri. Nggak kayak kita tuh kayak nggak ada di sekitar dia. Nah, autis ini karena faktor rumah keluarga atau karena penyakit ini? Nah, ini dua pertanyaannya, pendeta dan ibu pendeta. Ya. Soal EQ dan IQ, saya sendiri berpendapat bahwa EQ itu lebih penting daripada IQ. Ya. Walaupun EQ-nya itu, kalau misalnya dia mempunyai EQ, ya emotional quotient yang baik, ya, walaupun dia punya IQ itu sedang-sedang, tetapi dia bisa mengekang dirinya, ya, kemudian dia dapat bertumbuh. Ya, sebab misalnya IQ atau soal pengetahuan dan sebagainya itu adalah sesuatu perkara yang dapat dipelajari, ya, ya. Tetapi EQ itu lebih diturunkan dan tergantung kepada banyak lingkungan, pelatihan dan sebagainya. Jadi itu lebih sukar, ya. Itulah sebabnya EQ yang tinggi masih untuk kami rasa masih lebih bagus daripada IQ yang tinggi. Sebab IQ-nya itu masih bisa diajar later on, ya. Tapi kalau orang itu memang sudah jahat, ya, sudah ini itu agak susah, ya, untuk di unlearn. Kita ada sebutkan, ya, misalnya agama, ya, artinya seorang yang mengetahui, seorang yang punya pengetahuan, ya, tanpa agama itu sangat berbahaya. Bahaya. Ya. Dan agama itu hubungan erat sekali kan dengan dia punya EQ, sebab dia punya EQ itu dipengaruhi oleh spiritual aspek, ya. Tapi kalau pengetahuan tanpa agama, wah, berbahaya. Tetapi kalau pengetahuan berjalan bersama-sama dan EQ, jadi yang terbaik adalah balance. Itu idealnya. Dan orang tua yang memberikan bimbingan dan juga memberikan keturunan yang baik, dalam sebab itu banyak tergantung kepada kesehatan orang tua. IQ itu, ya, misalnya orang-orang Yahudi banyak sekali orang-orang yang pintar-pintar, yang banyak sekali yang mempunyai Nobel Prizes dan sebagainya. Salah satu oleh sebab mereka sudah biasa hidup bersih, ya. Dan makanan, ya, merupakan suatu pengaruh yang sangat penting, ya. Jadi kesehatan menyebabkan akan keturunan yang baik dan IQ yang baik, ya. Tetapi dibutuhkan juga akan EQ yang baik, ya. Jadi dengan demikian bisa sukses dan berjalan bersama-sama. Oke, itu yang pertama. Ya. Yang kedua tentang autism. Iya, autism. Memang itu ada autism, anak itu hidup dalam kehidupan sendiri, autistik, ya. Jadi dia, ya, seperti Leo katakan, dia nyanyi, dia rasa dia nggak ada lah orang lain. Dia autistik, dia hidup dalam dunia dia sendiri. Tapi ini
itulah masih ada perbincangan ya bahwa autistik itu karena vaksinasi, tapi ternyata tidak, sudah mereka hasilkan. Tapi Ada yang katakan oleh sebab vaksinasi dan mungkin ada sebab atau mungkin keturunan. tidak, atau mungkin ada keturunan. Sebab kita di kantor kami di Health Department dari General Conference ada kami punya sekretaris, dia punya anak, satu autistik, satu cerebral palsy. Waduh, dia nangis, Tuhan kenapa sampai saya bisa dapat anak yang dua-dua abnormal katanya. Lalu waktu mereka adakan satu kumpulan keluarga-keluarganya, ternyata suaminya punya saudara tiga saudaranya juga punya anak-anak yang autistik. Dia bilang, oh kalau gitu berasal dari keturunan suami saya ini barangkali. Jadi dia pun merasa tidak merasa susah lagi. Jadi masih perbincangan ya, apakah itu karena faktor luar penyebab dari autistik. Tapi ini is a penyakit. Iya. Tetapi satu hal yang sangat penting adalah bagaimana orang tua tetap mengasihi, menumbuhkan sehingga mereka masih bisa memberikan kontribusi untuk keluarga ataupun untuk masyarakat. Anak autistik ini pintar-pintar loh. Mereka punya IQ tinggi. Jadi dengan adanya kasih sayang daripada kedua orang tua ini, ya, anak-anak ini menjadi dapat memberikan kontribusi. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan oleh pemirsa. Pertanyaan yang pertama, selamat malam Pak Pendeta, mohon sarannya. Kami menikah sudah hampir 17 tahun. Selama 4 tahun ini saya meninggalkan kepercayaan saya yang lama yang tadinya beribadah bersama. Sekarang kami tidak bersama lagi. Jika kami sedang bersama-sama, anak-anak selalu bercerita tentang pelayanan kami di gereja dan itu didengar oleh suami. Tetapi kalau saya ikut bercerita, suami langsung diam. Apa yang harus saya lakukan? Mohon arahannya, Pendeta. Oke, yang dilakukan pertama adalah harus berdoa. Ya. Berdoa untuk dapatkan akal budi daripada Tuhan. Yang kedua, berbicara secara langsung dengan suami, ya, secara pribadi. Ya. Jadi, apa yang menyebabkan dia diam? Kenapa dia diam kalau apa yang menyebabkan perbedaan yang ada? Mungkin jadi sekarang kelihatannya perbedaan kepercayaan dengan suami kan, ya. Jadi bicara terus terang, ya. Mengapa saya itu berbeda? Misalnya oleh sebab saya melihat inilah yang Alkitab katakan. Saya itu mencintai akan juru selamat. Ya, jadi bicara secara pribadi, jadi diskusi secara pribadi. Ya. Sebab yang diharapkan adalah sang suami, ya, dengan Anda sebagai istri mempunyai suatu keyakinan yang sama, ya, beribadah bersama, dan itu memberikan satu sukacita kepada keluarga, ya, anak-anak juga senang dan anak-anak tidak akan bingung dan sebagainya, ya. Jadi biarlah diskusi secara pribadi, tidak usah di depan anak-anak nanti menyebabkan orang tua atau sang bapak itu malu dan sebagainya. Didiskusikan, ya. Jadi dengan keputusan demikian diharapkan sang bapak juga mempunyai interest yang sama kepada agama. Ya. Dengan demikian maka akan lebih memberikan perhatian bukan hanya kepada anak-anak waktu bicara tentang gereja, tetapi juga kepada Anda. Paling sedikit dia dapat ikut menghargai. Ya. Akan dapat ikut menghargai, ya. Dan yang terbaik adalah langkah berikut adalah sang suami akan ikut sama belajar dan akhirnya mempunyai keyakinan yang sama. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta atas jawabannya. Pertanyaan berikut dari YouTube dari luar negeri sepertinya karena dalam bahasa Inggris. Pertanyaan sebagai berikut, is there such thing as your job, my job? So husband's job just to work for money, never help around the house, take care or teaching the children, that's the wife's job? Nah, silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Wah, ini perkawinan masa my job and your job. Setelah perkawinan itu semua adalah our job, ya, sama-sama. Our money, our possession, our children. Gak ada bilang my children, your children, ini. Hanya memang masing-masing harus tahu peranannya masing-masing. Ya.
Jadi sang suami ya bekerja di luar, ya itu adalah peranan yang sangat penting, ya. Dan yang paling bertanggung jawab di rumah adalah sang ibu kalau memang ibu tidak bekerja, oke. Namun jangan pernah lupa bahwa sang suami juga harus menolong ya sang istri ya untuk banyak perkara, ya. Sebab itu memberikan satu citra yang penting, ya. Image yang penting untuk anak-anak, ya, bahwa sang suami mengasihi akan istrinya atau ibunya, ya, dan ini memberikan satu image yang baik, ya. Kalau misalnya orang suami dan istri selalu bertengkar, ya, anak-anak pun jadi bingung dan mereka akan berusaha kalau boleh tinggalkan rumah secepat mungkin, ya. Jadi jangan memikirkan your job, my job, and my job, ya. Tetapi our job, tetapi ada responsibility, peranan masing-masing dan bisa saling menolong satu sama lain, ya. Jadi peranan daripada sang istri juga kalau misalnya dia ada kesempatan bisa juga menolong sang suami di dalam pekerjaannya atau dalam menambah income misalnya, ya. Jadi itu sangat penting sekali, ya, adanya satu kesatuan, ya, keharmonisan, ya, dan hindarkan ya soal your job and my job. Oke, terima kasih. Ini masih ada lanjutan pertanyaan dari YouTube tersebut. Kayaknya dari orang yang sama ini. What does it mean to submit yourself to your husband? Does it mean follow everything he says? He acts like Hitler, else he's upset. All his children do things because of fear, not love. Wah, bahaya. Silakan pendeta dan ibu. Wah, ini betul-betul ya. Kita hanya submit to your husband in the Lord. Itu yang lupa ya. Submit to your husband in the Lord. Jangan seperti Hitler. Jadi ingat bahwa sang istri artinya wanita diambil dari tulang rusuk. Ya. Jadi dengan demikian equal. Ya, suami harus ikut mendengar kepada istri, istri mendengar kepada sang suami. Ya, jadi dengan demikian ada satu keharmonisan di dalam keluarga. Ya, dan tidak boleh seorang menunjukkan dia punya power. Ya, itu berbahaya. Ya, menunjukkan power. Sebab kalau ada power struggle dalam rumah tangga, maka anak-anak yang jadi korban. Ya. Jadi ada otoritas masing-masing, ya, ada pengaruh masing-masing. Istri penting, suami penting, dan tidak boleh merendahkan kepada satu yang lain. Oke. Jadi untuk keputusan-keputusan yang penting dalam rumah tangga, ya, biarlah didiskusikan oleh bersama-sama. Ya. Jangan sampai masing-masing menunjukkan power, ya, itu berbahaya. Kemudian di sini katanya, all his children do things because of fear, not love. Ini yang bahaya. Kalau kita ajar anak seperti militer, kita ajar anak, kamu harus ikut ya. Kalau tidak, hantam, pukul. Ya. Itu anak akan betul-betul ikut sama orang tua selagi dia ada di bawah atap rumah itu. Tapi begitu dia keluar, saya tidak mau ikut lagi. Saya mau jadi seperti kuda lepas kandang. Kita harus ajar anak itu, kenapa harus begini? Why do you have to do this? Karena kalau tidak melakukan ini, akibatnya adalah ini. Jadi cause and effect itu harus kita terapkan supaya biarpun mereka di luar dari orang tua, mereka tetap menjalankan apa yang telah dianjurkan oleh orang tua. Not out of fear, because we love you. We want you to be healthy. Makanya begini. Gitu. Jadi anak-anak harus sudah mulai belajar untuk menurut itu atau melakukan kegiatan rumah tangga itu oleh sebab kasih dan oleh sebab pilihan mereka. Dan kami, ya sedangkan cucu yang masih kecil, kita sudah mulai ajar mereka, ayo bikin survei, ayo cuci piring, oke. Mungkin satu hal yang sederhana dan mereka kadang-kadang selalu justru mereka yang mulai kata, Oma, can I help you? Can I help you? Jadi dengan demikian itu satu hal yang sangat penting, senang melakukan pekerjaan itu out of love. Out of love itu penting sekali. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Facebook. Kenapa ya pada umumnya istri itu bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu? Oh, multitasking ya. Tetapi sebaliknya suami
malah santai sendiri dengan dunia sendiri. Contoh, asik sama rokok dan HP-nya. Padahal istri pak pikpuk, maksudnya sibuk nih, pak pikpuk nih. Karena waktu sangat sempit, harus segera pergi kerja. Wah, silakan pendeta dari Ibu Pendeta. Memang istri itu multitasking itu paling jago. Memang mungkin Tuhan yang membuat itu ya. Cobalah anak mengompol lah, ini sebentar harus masak lah, harus ini. Jadi kita sudah biasa multitasking, wire everywhere. Iya. Ya. Perempuan itu seperti komputer. Ya. Jadi semuanya itu berhubungan. Ya. Sedangkan laki-laki itu box, ya, compartment. Ya. Jadi kalau dia sedang pikirkan satu, dia tidak bisa pindah ke tempat yang lain. Oke. Ya. Jadi itulah memang satu hal yang sangat umum. Ya. Justru kalau misalnya laki-laki itu lebih banyak seperti perempuan kesana kesini dan sebagainya, ya artinya dia mempunyai sifat perempuan. Jadi itu satu hal yang kita harus ingat, ya ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun, namun demikian maka suami yang mengasihi akan istrinya harus nolong dong. Akan selalu siap untuk menolong. Misalnya kalau istri kerja, ya, maka tugas-tugas di rumah tangga itu harus dikerjakan bersama-sama. Ya. Jadi jangan hanya istri saja yang harus masak dan sebagainya, sementara sang suami hanya diam saja nonton TV atau bermain HP. Ya. Tidak, harus dikerjakan bersama-sama. Ya. Jadi mungkin istri harus mengatakan I statement. Saya merasa kecewa loh. Saya pak pikpuk. Ini kok cuma duduk-duduk aja main HP dan sebagainya. Betul. Jadi bisa dikasih tahu kepada suaminya supaya dia sadar ya harus nolong. Jadi istri saya pagi ini masih sibuk kan untuk siap-siap. Kemudian saya sudah siapkan makanan. Iya. Kalau hari Jumat kan ya, istri saya, suami sudah vacuum, jadi saya tinggal ngepel aja. Jadi kita kerja sama-sama, our job, ya. bukan hanya kerja istri dan sendiri. Ya. Terima kasih banyak, Pendeta. Pertanyaan berikutnya. Selamat malam HCI dan Obsesi Hati. Kami mau bertanya, maaf kalau pertanyaan sedikit keluar dari konteks pembicaraan malam ini. Kami sudah menikah lebih dari 2 tahun. Kami sangat merindukan hadirnya anak. Sudah konsultasi dan periksa ke ahli kandungan. Semua indikator dalam keadaan bagus dan sehat. Tetapi dokter memberikan anjuran untuk menjalani program inseminasi atau IUI atau bayi tabung, IVF. Apakah kita sebagai orang Kristen boleh menjalani program IUI atau IVF? Istri umur 34 tahun dan suami 39 tahun. Terima kasih banyak. Silahkan Pendeta dan Ibu. Ya. Ini kalau katakan boleh. Boleh. Asal itu, dari insemination dari suami. Dari suami. Jangan dari donor. Ya. Yeah. Jadi artificial insemination ini Tuhan memberikan perkembangan ilmu ini untuk menolong. Apalagi ini sudah 2 tahun, tidak itu berarti adalah couple atau pasangan yang mandul, yang infertil ya. Jadi dengan pertolongan dibuahi inseminasi dari sperma dari suami dan kemudian sel telur daripada istri itu dibuahi di luar, kemudian dimasukkan ke dalam dia punya uterus, itu adalah sesuatu hal yang sangat menolong kepada infertile couple. Jadi terus terang saya katakan ini bagus, ikut aja. Asal jangan dikasih sperma dari orang lain, harus sperma daripada suami. Iya. Itu jadi, saja. kemudian apalagi saya anjurkan supaya ini dibuat cepat. Secepatnya. Sebab sudah umur 34 tahun. Ya. Sebab kalau sesudah lewat dari 35 ya ada resiko-resiko yang lain yang bisa terjadi. Ya, istrinya 34 kan, jadi ini bagus. Dan kemudian kalau sudah terlalu tua untuk jaga anak kecil, anak itu kan wah lari-lari sini lari sana, bisa engos-engosan dia kalau sudah terlalu tua untuk jaga anak itu. Jadi bagus secepatnya. Dan kita harapkan kalau anak itu ya tumbuh dengan
besar, ya artinya sebelum artinya sudah tamat mahasiswa misalnya, orang tua masih aktif, masih Iya. bisa kerja. Jangan seperti ada teman saya ya yang anaknya masih Masih kecil. dia sudah pensiun, wah susah. mengalami kesulitan. Ya. Jadi Secepatnya saya lah. anjurkan secepatnya buat inseminasi, ya, maka dengan cepat dapatkan anak dan itu bisa berjalan dengan baik. Dan kalau bisa bukan anak saja satu, tapi anak dua paling sedikit supaya anak itu jangan apa namanya selfish ya, ingat diri sendiri sebab dia bergaul kalau ada dua anak ya. Jadi harus berdoa untuk dapat kembar. Iya. Oke, Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikut. Saya seorang ibu ini, jadi mohon saran. Ibu ini mau menikah dengan duda, jadi dia sudah janda, mau menikah dengan duda. Tetapi anak mantu tidak setuju karena usia. Tetapi teman-teman ibu ini yang seusia dengan dia, kasih saran nggak jadi masalah. Apalagi ibu yang janda dan calon suami duda ini seiman. Sama-sama pensiun dari pegawai negeri sipil. Tetapi anak nggak izinkan menikah. Sebenarnya saya malu kemukakan masalah ini, tapi nggak ada tempat mengadu. Waduh, kasihan juga ya. Tolong saran dan pendapat Pendeta dan Ibu Pendeta. Harus ditanyakan Kenapa anak nggak tidak setuju. Ya. Kadang-kadang anak tidak setuju oleh sebab takut mungkin ada masalah warisan. Ya. Jadi mungkin takut nanti ibu yang mempunyai banyak, misalnya ada rumah apa dan sebagainya, jadi akhirnya jadi dibagi dengan orang lain dan sebagainya. Mungkin saya tidak tahu ya penyebabnya. Namun dalam usia yang harus ditekankan kepada sang anak, ya, bahwa setiap orang itu membutuhkan kasih sayang. Perlu teman juga. Perlu teman friendship. Ya, walaupun sudah usia misalnya pensiun, ya, bukan berarti tidak membutuhkan kasih sayang. Ya. Orang yang di atas 80 pun masih memerlukan kasih sayang. Ya. Jadi membutuhkan teman. Ya. Dan ada orang yang tertarik kepada satu orang, ya, tetapi anaknya tidak setujui. Apa yang terjadi? Wah, dia menyesal. Ini teman saya sendiri. Iya. Dia bilang, waduh, papanya itu sudah kehilangan mama ya, dan dia senang sama itu satu wanita, tapi anak-anak bilang no, jangan. Tapi dia sendirian, very lonely, ya, tidak ada teman untuk bicara, tidak ada teman. Dia bilang, waduh, kalau saya pikirkan kembali itu, kami anak-anak menyesal. Kenapa kami tidak mengizinkan papa kami untuk menikah? Kalau papa kami menikah dengan ini, mereka bisa hidup bahagia, ada companionship, dan mereka bisa hidup lama. Tapi kami ini terlalu selfish. Kami ini tidak memikirkan keperluan daripada papa kami yang perlu companionship. Jadi ini harus ditanya. Dan itu yang menyebabkan papanya cepat mati. Iya, langsung menikah. Jadi kembali, lonely. Perlu kasih sayang, ya, perlu teman. Sedangkan kan anak kan kerja, ya, dan sebagainya. Ya, jadi anak tidak boleh mementingkan diri, ya, hanya supaya sang ibu ini hanya untuk menjaga cucu dan sebagainya. Biarlah diizinkan untuk menikah, ya, dengan walaupun artinya dengan duda, sama-sama pensiunan, sama-sama satu agama, ya, maka bagus sekali itu boleh mendukung satu sama lain dan memberikan pelayanan bersama-sama, dan termasuk memberikan pelayanan juga kepada anak dan cucu. Ya. Jadi kami anjurkan, ya, untuk rundingkan baik-baik supaya anak itu bisa menyadari akan kebutuhan sang mama untuk mendapatkan seorang sahabat, ya, dan punya kebahagiaan di hari tua. Oke. Dan ini sangat penting sekali, ya, seberapa lama lagi mama akan hidup, ya. Dan biarlah masa-masa itu adalah masa yang berbahagia. Oke. Jadi anak tidak boleh mementingkan diri dan menghalangi kebahagiaan orang tuanya. Terima kasih atas sarannya, Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, saya sangat stres karena anak selalu menyakiti hati saya. Sudah berkali-kali melempar saya dengan kursi, dengan potongan kayu. Dia kuliah di Jogja, sekarang sudah masuk semester 5. Soalnya anak saya miras terus.
Minuman keras maksudnya ya. Saya khawatir jangan sampai terbawa sampai akhirat. Apa yang harus saya lakukan? Waduh, Mohon pendeta dan ibu bantuannya. kejam juga ini ya. Ya, kejam ini, kejam sekali. Mungkin karena Aduh, pengaruh minuman keras itu ya, pendeta ibu pendeta ya. Jadi tidak bisa berpikir secara Ya. normal. Iya. Jadi saya rasa yang pertama ibu atau bapak ya, harus mendoakan. Ya, pertama harus berdoakan. Kemudian harus cari jalan keluar. Ya, bicara baik-baik kepada anak. Mudah-mudahan masih bisa belajar dengan baik. Bahwa dia perlu pertolongan. Ya. Jadi ini pertolongannya adalah dari orang yang lebih profesional. Ya, Alcoholic Yaitu Anonymous. AA istilahnya. Alcoholic Anonymous. Anonymous. Ya. Jadi ini adalah yang boleh memberikan dia kekuatan ya, Untuk apa? untuk mengalahkan Kan dia punya kecanduan, kebiasaan, akan minuman Alkohol. keras ini. Iya. Dan AA ini, Alcohol Anonymous ini juga percaya bahwa dalam prosesnya harus bergantung kepada Kepada kuasa Tuhan. ilahi. Ya. Menyadari bahwa tidak mudah orang yang sudah terpengaruh dengan miras untuk dapat mengalahkan dirinya, itu mengekang diri itu tidak mudah. Jadi perlu kuasa ilahi. Ya. Jadi orang tua tetap doakan, kemudian mengajar kepada anak ini untuk memerlukan pertolongan. Sebab miras, dan salah satu yang harus diingatkan ialah mungkin pada saat dia sadar ya bahwa miras ya itu pengaruh negatif kepada diri sendiri secara moral, secara kesehatan, oleh sebab banyak sel sarafnya itu yang akan mati ya. Itu yang menyebabkan pertimbangannya itu tidak baik. Kemudian juga faktor pekerjaan ya, masa depan, pergaulan, keluarga dan sebagainya, semua akan rusak Ya, karena ya, kecanduan. oleh sebab kecanduan miras ya. Jadi saya pernah katakan kepada seorang gadis yang mau menikah dengan seorang yang dipengaruhi dengan miras, katakan, Anda kalau mau dipukul, kalau Anda mau ditendang, ya, kalau Anda mau Copot gigi atau mau berantakan rumah tangganya, silakan teruskan. Ya. Jadi bahkan kalau boleh lari sejauh mungkin. Jadi inilah ya, dia harus dikalahkan, dia punya kebiasaan yang buruk ya. Kalau boleh keluar dari lingkungan, mungkin kadang-kadang dia dipengaruhi oleh teman-teman sampai yang berbuat terjadi demikian. Oke. Jadi yang sangat penting dapatkan bantuan dari AA ya. Alcohol Anonymous. Sebab biasanya itu ya, orang yang kecanduan drugs itu bikin dia punya pikiran tuh, aduh, rasanya plong gitu ya. Jadi kalau kita tarik itu drugs out of their life, dia akan rasa kekosongan. Di mana saya harus bergantung? Nah, kita harus introduce kuasa yang lebih besar daripada kuasa miras itu, yaitu kuasa Yesus Kristus. Ya, dalam Filipi 4 verse 13, I can do all things, saya dapat berbuat segala sesuatu dengan kuasa Tuhan. Jadi dengan mengintroduce Yesus dalam kehidupannya, disitulah dia bisa bergantung. Nah, ini banyak sekali penelitian yang saya bisa kasih tahukan, tapi pokoknya secara jelas ini harus dengan kuasa Tuhan. Baik, terima kasih atas jawabannya pendeta dan ibu pendeta. Kita percaya ini akan membantu sekali ya yang bertanya pada pertanyaan ini. Pertanyaan berikut dari YouTube, dari Bandung ini. Selamat malam, Pastor Kuntaraf. Mau nanya, sejak kapan poligami diizinkan? Karena Abraham, Yakub, Daud, Salomo, istrinya banyak. Terima kasih. Wah, mudah-mudahan yang bertanya ini nggak ada rencana poligami ya. Silakan pendeta dan ibu pendeta. Tuhan tidak pernah merencanakan poligami. Dan Tuhan tidak pernah merencanakan bahwa anak-anak Tuhan mempunyai istri lebih dari satu. Itu saja. Ya. Jadi itu poligami adalah pilihan daripada orang bersangkutan. Ya. Dan banyak dipengaruhi oleh tradisi pada waktu itu. Jadi misalnya waktu diadakan satu penggalian arkeologi, ya, didapatkan bahwa untuk mereka yang berada di Mesopotamia sana, umum kalau misalnya orang itu yang memberikan akan dia punya hamba itu kepada
Tuannya, kepada suaminya. suaminya. Ya. Jadi itulah yang terjadi dengan Sarah memberikan Hagar kepada sang suami oleh sebab tidak dapatkan anak. Ya. Itu adalah satu hal yang sesuai dengan tradisi. Tetapi kita sudah melihat dalam sejarah ataupun juga dalam Alkitab, itu bukan rencana Tuhan, dan apa yang terjadi, keturunan daripada Ismail ataupun keturunan dari Ishak, ya, itu berkelahi terus sampai sekarang. Oke. Jadi itu tidak pernah menjadi rencana Tuhan. Ya. Yakub ya juga tidak, itu adalah usaha daripada Laban sampai dia harus Lea dan Rakel. Jadi oleh sebab juga kebiasaan bapak kakak harus menikah lebih dahulu daripada adiknya. Ya. Jadi tetapi bukan rencana Tuhan. Ya. Yang melanggar ya akibatnya begini. Ya. Jadi kembali pengalaman daripada Daud ataupun pengalaman daripada Salomo menunjukkan bahwa itu yang menyebabkan masalah. Ya. Dan coba lihatlah keturunan daripada Daud bisa jadi saling membunuh satu sama lain, atau keturunan daripada Salomo dan sebagainya saling bunuh satu sama lain. Jadi poligami tidak pernah menjadi rencana Tuhan. Jadi Anda jangan pernah merencanakan poligami. Yang bertanya ini ya. Dan kemudian kalau masih ingat itu kita punya acara aksara Tiongkok Tiongkok. Itu kalau damai satu perempuan di dalam rumah. Tapi kalau dua perempuan di rumah itu war, artinya perang. Fire ya. Jadi memang tidak pernah direncanakan Tuhan untuk mempunyai dua istri, enggak, atau lebih. Oke. Ya, baik sekali ya pertanyaannya itu, dan jawabannya sangat bagus. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Pendeta dan Ibu. Anak saya pacaran dengan wanita yang menurut kami kurang sopan. Kalau ketemu di kumpulan tidak menyapa kami kalau tidak disapa duluan. Orang tuanya juga sombong. Kami sudah bicara serius dengan anak kami, tapi dia malah bilang kami nggak pernah dukung dia. Apa yang harus kami lakukan? Mohon bantuannya Pendeta dan Ibu. Ini masalah yang real nih, realita ini. Belum married sudah begitu ya. Biasanya orang tua mengetahui sesuatu hal yang terbaik. Ya. Kemudian anak-anak juga harus menyadari apa yang diharapkan oleh orang tua. Ya. Jadi anak-anak harus mengetahui kalau misalnya satu anak itu dirasa kurang cocok, ya, oleh sebab tidak sopan. Jadi anak harus menyadari itu, ya, bahwa orang tua menghendaki sesuatu yang terbaik. Ya. Namun, orang tua juga tidak boleh mengharapkan terlampau banyak. Sebab toh sang anak mempunyai suatu pilihan. Ya. Jadi dalam hal ini lebih bagus diskusi bersama-sama. Ya. Adanya satu keterbukaan antara orang tua dengan anak. Ya. Saya ambil contoh, ya, ada satu keluarga yang juga mempunyai sikap yang demikian, ya. Tadinya orang tua tidak setuju, ya, sebab ternyata dalam pertemuan-pertemuan, ya, calon menantunya ini tidak menegur, ya. Tetapi sesudah diteliti dan sebagainya, bahkan hampir saja mereka putus, ya. Tetapi sesudah diteliti, memang dia adalah pemalu, ya. Jadi oleh sebab pemalu, ya, jadi dia berani nyapa dan tidak tahu bagaimana bersikap kepada calon mertua. Ya. Jadi bukan orangnya itu tidak baik, dia sangat baik. Tapi ya, dia sangat baik, tetapi tidak tahu bagaimana bersikap. Ya. Nah, jadi kalau seandainya terjadi, ya biarlah ajar kepada, katakan kepada sang anak, ya mungkin ya you punya calon itu, ya oleh sebab tidak tahu, ya bagaimana. Jadi sang anaklah yang coba mengajarin bagaimana caranya untuk bersikap. Ya. Jadi kadang-kadang orang tuanya juga sombong. Itu satu perkara yang relatif. Sombong itu apakah memang betul sombong, ya, atau nggak tahu ngomong mungkin bagaimana? tidak tahu
sebab dia adalah seorang yang introvert, ya, yang pendiam, ya. Mungkin dia orang flegmatik, ya. Orang flegmatik jadi tidak banyak ngomong, ya, tetapi baik hatinya. Jadi sebelum menuduh dan sebagainya, ya, bicara dengan baik-baik dengan anak dan coba melihat dari kedua belah pihak, ya. Ya, jangan langsung menuduh, ya, tetapi coba cari jalan keluar, ya. Dan anak juga harus melihat, ya, bahwa orang tua menghendaki sesuatu yang terbaik, ya. Jadi cerita dari anak yang saya ceritakan tadi akhirnya happy ending. Happy ending. Jadi akhirnya jadi menikah dengan baik, ya. Jadi soal-soal begini perlu berdoa dan coba ditangani dengan baik. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta atas jawabannya yang bagi saya sangat bijaksana ya. Mudah-mudahan ini Betul. boleh memuaskan yang bertanya. Betul. Waktu kita sudah habis, Pendeta dan Ibu Pendeta. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta untuk membawakan closing statement-nya. Ya, kita hidup dalam satu dunia yang kacau balau. Dan setan berusaha untuk merusak rumah tangga. Kalau tidak dapat bapaknya, ya, anaknya orang tuanya, anaknya pun jadi. Ya. Jadi banyak masalah rumah tangga terjadi oleh sebab anak-anak yang keleleran, anak-anak yang tidak bertanggung jawab, melakukan kenakalan, sampai suka memukul orang tua dan sebagainya, bahkan membunuh orang tua. Ya. Itu adalah usaha setan. Ya. Itulah sebabnya maka kita sebagai orang tua yang rohani, ya, sehat dan rohani, ya, dalam obrolan suami istri yang sehat dan rohani ini, biarlah kita tetap mengutamakan hubungan dengan Tuhan dan hubungan satu sama lain. Kita harus mengambil waktu dengan anak kita dan kita harus menjadi teladan yang baik, mengajar dengan baik, kemudian membina mereka dalam segi kerohanian, dari segi pertumbuhan emosinya, dari segi tabiatnya, di samping dia punya IQ. Jangan langsung pikirkan anak saya harus paling pintar, tetapi dia tidak siap dengan dia punya emosi. Ya. Jadi lingkungan, gereja harus bekerja bersama-sama untuk pertumbuhan anak-anak, sehingga anak-anak itu bertumbuh dengan tabiat yang baik, bermanfaat untuk orang tua, menjadi satu sukacita untuk orang tua, memberikan kontribusi yang positif kepada gereja ataupun juga kepada masyarakat, komunitas di mana dia berada. Baik, terima kasih. Amin. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baiklah, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan terima kasih karena kami mempunyai kesempatan untuk membahas soal yang penting ini dalam mendidik anak-anak dalam rumah tangga. Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah orang lemah. Kami perlu dan sangat perlu untuk berpaut kepada Tuhan dan Tuhan saja. Karena dengan mempunyai hubungan pribadi yang sangat erat dengan Tuhan, kami percaya kami akan dapat mempunyai kekuatan untuk memantulkan tabiat Tuhan dan memberikan pelatihan yang baik kepada anak-anak kami. Dan biarlah anak-anak kami juga akan dapat mengikuti jejak Tuhan, bagaimana Tuhan menyayangi kami semuanya dan mau mempunyai tabiat Kristus dimanapun mereka berada. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Pendeta dan Ibu Senin Pendeta. depan. Terima kasih. Berkati. Sehat selalu ya. Ya. Amin. Sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa Hope Channel Indonesia hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabat dengan program-program yang menarik, siaran langsung yang disiarkan dari studio Hope Channel Indonesia Jakarta. Dan apabila para pemirsa ingin menyaksikan episode-episode Obsesi Hati yang sebelumnya, Anda bisa masuk ke YouTube channel Obsesi Hati dan di sana Anda bisa memilih episode mana yang Anda ingin saksikan. Demikian acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa setia Hope Channel Indonesia yang telah menyaksikan acara Obsesi Hati pada episode kali ini dan juga sudah mengirimkan pertanyaan kepada kami.
Juga kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Kuntara dan Ibu Kathleen Kuntara sebagai narasumber kita. Juga kepada kru tim Hope Channel Indonesia yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan terlebih khusus juga kepada sahabat-sahabat kami dari The Unspoken Ministry, juru bahasa isyarat yang telah menemani kami dari awal hingga akhir acara ini. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampo Sitorus. Tuhan memberkati kita.